Kejutan Kwok oleh Dahlan Iskan. Kejutan lain dari Hong Kong. Gedung 42 lantai terbakar. Lokasinya berada di hutan gedung tinggi. Kepanikan di antara tetangga gedung pencakar langit sangat luar biasa. Itu gedung baru milik konglomerat Kwok bersaudara, Empire Group. Bangunan itu bahkan belum selesai, tapi sebutannya sudah pasti, Hotel Kimpton. Anda sudah mengetahui lokasi kebakaran ini. Sim Sa Sui, di pusat kota Kowloon, dekat penyeberangan terminal feri ke Pulau Hong Kong yang terkenal. Tepat di sebelah Sogo, atau hanya dua bangunan dari Sheraton Hotel dan Imperial Hotel. Bersemangat sepanjang malam. Kebakaran terjadi pada pukul 0 sedikit lewat Jumat pagi. Downtown Kowloon hanya berjarak sekitar 10 menit dari Kadoori Hill, rumah orang kaya. Kwok bersaudara selalu membuat berita besar. Maklum, keluarga ini adalah salah satu dari 3 orang terkaya di Asia. Mereka selalu masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Berita terbesar tentang mereka Anda akan ingat. Walter Kwok, anak tertua dari 3 bersaudara Kwok, diculik. Mereka tidak mau melapor ke polisi. Mereka takut dibunuh. Begitulah ancaman para penculik. Negosiasi berlangsung banyak. Sudah 7 hari dan masih belum ada kesepakatan. Saat pembicaraan alot, Walter Kwok dipindahkan ke ruangan gelap tanpa cahaya selama 4 hari. Akhirnya angka tebusan disepakati, 600 juta dolar Hong Kong, sekitar 2 triliun rupiah. Walter Kwok dibebaskan. Penculik yang sama berhasil menculik Victor Lee. Dia adalah putra tertua dari orang terkaya di Asia, konglomerat nomor 1 Hong Kong, Lee Ka-shing. Keluarga ini juga tidak mau melapor ke polisi. Victor adalah putra mahkota Lee Ka-shing, sekarang menjadi CEO Group, mengambil alih dari ayahnya. Lee Ka-shing akhirnya setuju untuk membayar hampir 2 kali lipat uang tebusan Walter Kwok, sekitar 2,6 triliun rupiah. Gila, 5 triliun uang dalam 2 tahun. Penculik yang sama masih berencana menahan Stanley Ho, orang terkaya Hong Kong lainnya, yakni penguasa judi di Hong Kong dan kemudian menjadi raja judi di Macau. Tapi waktu semakin ramah kepada penculik. Pada tahun 1997 Hong Kong dikembalikan ke Cina. Gangster terbesar Hong Kong hanya bisa dikalahkan oleh dengan bercanda gangster yang lebih besar, pemerintah komunis China. Nama penculiknya abadi, Cheng Se-keng, lahir pada tahun 1950. Kampung halamannya berada di sebuah desa miskin di provinsi termiskin China saat itu, Guangxi. Tetangga baratnya adalah provinsi Guangdong. Pada usia 4 tahun, Cheng diajak oleh ayahnya untuk merantau ke Hong Kong, menyusuri jalan yang gelap. Saat remaja, Cheng sudah bermimpi menjadi kaya raya dengan cara mudah. Menjadi preman, perampokan, penculikan, pembunuhan adalah program kerjanya. Spray adalah visi dan misi. Saat sudah punya banyak uang, Cheng tidak pelit. Hujan selalu merata di sekitar Cheng. Saat menginap di hotel, banjir tipping melanda hotel. Sekali berjudi, Cheng pernah rugi Rp 200 miliar. Cheng juga telah ditangkap oleh polisi Hong Kong. Dia dijatuhi hukuman 18 tahun. Tapi Cheng akhirnya bebas. Dia mengajukan banding. Tidak ada fakta hukum terkait keterlibatannya.
Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Hukum Inggris yang berlaku di Hong Kong saat itu mengizinkan Cheng bebas. Semuanya diatur dengan sangat rapi. Uang tebusan, misalnya, harus berupa uang tunai. Tidak ada jejak digital. Padahal uang yang diminta sangat banyak. Saking banyaknya, mereka harus memasukkan 20 koper yang diangkut secara bersamaan dengan 2 sedan limosin Mercy. Pengiriman dilakukan di pusat kota Hong Kong. Di tengah, yakni di salah satu jalan paling sepi di Sentral. Sekarang hal seperti itu tidak mungkin lagi terjadi di Hong Kong. Setahun setelah Hong Kong diserahkan ke China, Cheng ditangkap, dibawa ke Guangzhou, dengan cara yang gelap, seperti ketika dia datang ke Hong Kong ketika dia masih kecil. Chung melawan. Secara hukum, dia tidak bisa dibawa ke China daratan. Sekalipun harus berurusan dengan polisi dan pengadilan. Hukum Hong Kong yang harus berlaku, termasuk tindakan kriminal di Hong Kong, tidak bisa diekstradisi ke China. Gangster besar bisa mengelak dengan mengelak dari hukum positif. Tentu saja, China lebih mampu mencari cara untuk menangkap Cheng dan membawanya ke Guangzhou. Pada tahun yang sama, 1998, di Guangzhou Cheng diadili, dijatuhi hukuman mati, lalu langsung dieksekusi. Dia berumur 43 tahun. Penculikan dan pembunuhan masih terjadi di Hong Kong. Sejak penculikan itu, Walter Kwok tidak enak badan. Adik-adiknya mulai mempertanyakan kebijakan kakaknya, terutama tentang keterlibatan pacarnya di perusahaan. Walter sendiri kemudian dikeluarkan dari perusahaan, terutama karena kesehatan. Walter harus pergi ke Amerika, Inggris, dan Shanghai untuk merawatnya. Walter meninggal karena stroke. Walter tidak tahu bahwa perusahaannya masih berkembang, bahkan tanpa dia. Namun keluarga ini masih terus menjadi berita. Terbakarnya gedung baru berlantai 42 2 hari lalu mengingatkan kita bahwa Empire Group masih sangat berjaya.